Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Makassar melakukan pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil. 2 fakultas berbeda di Unhas Kota Makassar terlibat bentrok, sejumlah fasilitas kampus rusak. Menjelang Ramadan, ribuan peziarah makam memadati tempat pemakaman umum di Kota Makassar. Harga daging ayam naik. Kenaikan ini selalu terjadi jelang Ramadan di Kota Makassar. Pedagang menilai kenaikan harga terjadi dikarenakan kurangnya stok pasokan ayam, sementara permintaan pada bulan Ramadan biasanya lebih banyak. Beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan, harga daging ayam ras naik. Di Pasar Modern Terong Makassar, kenaikan harga ayam ras rata-rata 10 hingga Rp15.000 per kilonya. Bahkan daging ayam dijual di harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per ekornya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000 per ekornya. Kalau di Pilat biasa tembus sampai 50 sampai 60.000 per kilo. Per kilo ini? Iya. Ini sampai sejauh ini seperti apa stok daging ayam per kilo? Kalau stok masih normal. Masih normal, itu Iya. masih ada? Iya, ayam masih lumayan besar. Terus menjelang Ramadan seperti apa nanti? Ya biasa menjelang Ramadan biasa stok ayam berkurang. Iya. Harga juga naik? Harga juga naik. Pedagang memprediksi kenaikan harga daging ayam potong akan terus terjadi pada saat bulan Ramadan. Pedagang menilai kenaikan harga terjadi karena kurangnya stok pasokan ayam potong masuk ke pasar, sedangkan permintaan pembeli pada bulan Ramadan biasanya lebih banyak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pedagang beras di pasar tradisional di Kabupaten Goa menjual beras tak sesuai harga eceran tertinggi. Pedagang mengaku tak menurunkan harga karena belum ada penurunan harga dari tengkulak. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi beras berdasarkan zonasi. Harga eceran tertinggi untuk beras wilayah Sulawesi yang masuk dalam zona 1 seharga Rp10.000 per liternya. Namun sejumlah pedagang tak menjual beras dagangannya dengan harga tersebut. Harga beras medium masih berada di angka Rp11.000 per liter atau Rp12.000 per kilonya. Untuk beras premium masih Rp11.000 per liternya atau Rp13.200 per kilonya. Untuk beras kualitas rendah atau yang termurah dijual Rp9.500 per liternya. Pedagang pengecer belum dapat menurunkan harga karena belum ada penurunan harga dari tengkulak. Pedagang mengeluh omset menurun karena konsumen berkurang serta lebih memilih beras murah meski kualitas rendah. Kalau saya ambilkan harga heading saya distributor, pasti saya turunkan. Oh, berarti masalahnya ada di distributor. Betul. Jadi kalau distributor tidak kasih turun harga? Ya mau tidak mau kita tetap beli karena apa daripada tidak menjual. Oh, berarti tetap kita akan menjual tinggi juga ya? Ya, sebagai pengecer itu kita ikuti harga distributor. Hari-hari itu di kantin dijual, kita kan jual nasi. Oh, kita jual nasi. Kita jual nasi ayam crispy 5.000. Oh, terus? Baru anak-anak mau kalau nasinya sedikit lari. Otomatis kita Pas naikkan juga? tidak dikasih naik, artinya dapat keuntungan kecil sekali tuh. Sementara untuk harga telur di tingkat pengecer kini terpantau, telur ayam ras naik menjadi Rp52.000 dari harga sebelumnya Rp45.000 per raknya. Untuk ukuran telur kecil berada di harga Rp48.000 dari harga sebelumnya Rp43.000 per raknya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Beragam cara dapat dilakukan untuk memberi edukasi terkait pemilu 2024. Mapolres Pinrang menggelar lomba cerdas cermat untuk edukasi seputar jalannya pemilu. Acara ini berlangsung meriah dengan pendukung yang memakai kostum layaknya pejuang kemerdekaan. Jelang pemilu 2024, Mapolres Pinrang Jumat pekan lalu menggelar acara yang seru untuk edukasi seputar jalannya pemilu. Lomba cerdas cermat 3 pilar. Dalam kegiatan ini, para pendukung yang hadir tampak berpakaian ala pejuang dan menyerukan yel-yel mendukung setiap peserta.
Lomba cerdas cermat yang bermaterikan tentang kepemiluan, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta agama ini diharapkan mampu membangun sinergitas 3 pilar dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang. Sehingga 3 pilar ini, bagi Kapitmas, Babinsa, dan Kepala Desa juga ini harus memiliki kompetensi yang cukup, di mana mereka adalah tempat masyarakat untuk bertanya, mengadu, dan untuk berkonsultasi, sehingga kita pastikan dengan adanya program koalisi belajar, kemudian kegiatan-kegiatan cerdas cermat ini, mau tidak mau mereka akan belajar dan bertambah pengetahuannya terkait dengan Harkamtibmas, terkait dengan pemilu dan pilpres. Pelaksanaan pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Pindrang akan dilaksanakan di 165 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Menjelang Ramadan, ribuan peziarah makam memadati tempat pemakaman umum TPU Islam Paropo di Kota Makassar. Peziarah berdatangan dari dalam Kota Makassar hingga luar Kota Makassar. Petugas makam disiagakan untuk membantu peziarah yang kesulitan mengetahui makam anggota keluarganya. Warga Kota Makassar maupun luar Kota Makassar memadati tempat pemakaman umum Islam Paropo di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dari data petugas makam, di tempat pemakaman umum Islam Paropo seluas 5 hektar ini terdapat puluhan ribu lebih makam. Kedatangan mereka tak lain melakukan tradisi ziarah kubur jelang memasuki bulan Ramadan ke makam sanak keluarga yang sudah wafat. Ribuan peziarah kubur yang berdatangan silih berganti, tidak hanya mendoakan sanak keluarga mereka di pusaran makam, namun juga ada yang membersihkan makam keluarga mereka. Kemarin itu sampai sekarang peziarah kuburan jumlahnya semakin meningkat karena biasanya dari 1 minggu sebelum memasuki bulan Ramadan itu rata-rata peziarah itu yang dari kejauhan, dari kampung, itu biasanya baru datang sekarang ini. Dan semakin mendekati atau memasuki bulan suci Ramadan itu peziarah bertambah, biasanya berkisar sampai ribuan lah peziarah kuburan di sini, menziarahi kuburan keluarganya. Kuburan memasuki bulan Ramadan. Memang rutin Pak ya? Rutin ya. Di sini ada berapa keluarga Pak yang diziarahi? Orang tua saya, dua saudara, sepupu ya gitu. Beberapa petugas makam disiagakan untuk membantu peziarah yang kesulitan mengetahui letak makam anggota keluarganya saat hendak berziarah. Berbekal arsip atau data makam, petugas dapat membantu para peziarah untuk mencari makam anggota keluarga mereka. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Jelang Ramadan, wisata alam di Kabupaten Pangkep ramai dikunjungi. Salah satunya wisata alam Sumpang Bita, tempat asik untuk piknik dan menikmati keindahan alam. Di sini warga berpiknik sambil menikmati pemandangan alam. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Wisata alam Sumpang Bita yang berada di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dipadati ratusan wisatawan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan pada akhir pekan kemarin. Kenaikan jumlah pengunjung ini dikarenakan akhir pekan kemarin menjadi akhir pekan sebelum datangnya bulan Ramadan. Warga memanfaatkan untuk pergi berlibur dulu sebelum menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Lokasi wisata alam Sumpang Bita menawarkan keindahan alam dengan udara yang sejuk karena banyaknya pepohonan yang tinggi yang mengitarinya, serta batu kars yang menjadi primadona. Pengunjung pun bisa menikmati pemandangan dengan gaya piknik sambil menikmati bekal makanan yang telah dibawa. Wisatawan pun bisa melakukan trekking ke arah Tangga Seribu dengan jalur yang sudah disediakan. Di beberapa jalur trekking terdapat jalur menuju goa agar bisa melihat peninggalan arkeologis seperti lukisan dinding, artefak batu, cangkang moluska, fragmen gerabah, serta fragmen tulang dan gigi. Luar biasa, keren ke tempatnya. Ini recommended tidak untuk teman-teman yang lain? Sangat recommended kalau. Susunya bagus, asri ya. Lebih ke adem.
Taman Wisata Sumpang Bita ini juga masuk dalam daftar inventarisasi situs Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan sebagai taman prasejarah dalam areal Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, menyambut datangnya Ramadan, umat Muslim di Kota Makassar berkeliling jalanan dengan membawa obor, menabuh sejumlah alat musik, dan melantunkan lagu kegembiraan. Gerakan Pawai Obor yang baru pertama kali digelar ini bertujuan mengajak masyarakat Kota Makassar menjalin kebersamaan dan mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah. Ratusan warga baik anak-anak maupun dewasa dan orang dewasa bersenandung bergembira sambil membawa obor di jalanan. Pawai 1000 obor digelar oleh Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Sirotol Mustaqim Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan peserta pawai berkeliling berangkat dari Jalan Andi Tonro mengintari sejumlah ruas jalan sebelum kembali ke titik awal. Kegiatan ini menarik perhatian warga sekitar dan turut merasakan kegembiraan yang digaungkan. Lagu-lagu pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lagu kegembiraan sambut Ramadan membuat orang-orang yang mendengar turut menyanyikannya. Menyambut bulan suci Ramadan juga sekalian menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar, terkhususnya surat edaran yang menutup tempat-tempat hiburan 1 minggu sebelum Ramadan. Maka itu mohon dilaksanakan. Semoga bulan suci Ramadan menjadi bersih, damai, dan tentram. Gerakan Pawai Obor yang baru pertama kali gelar ini bertujuan mengajak masyarakat Kota Makassar menjalin kebersamaan dan mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.